Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dari kelompok 4.2 Praktikum AutoCAD. Kali ini saya akan mengerjakan soal pada modul 4. Pertama-tama saya menggunakan tools line. Sebelumnya kita aktifkan orto terlebih dahulu dengan cara mengklik F8 agar garisnya lurus sepanjang 305 cm. Kemudian dilanjut garis di bawahnya sepanjang 300 cm. Dan dilanjut lagi sepanjang 300 cm. Kemudian dilanjut garis di bagian atas, diseret ke arah kanan sepanjang 300 cm. Dan dilanjut di bawahnya sepanjang 305 cm. Kemudian ditarik garisnya ke arah kiri sepanjang 300 cm. Setelah itu di bagian bawah ditambah lagi sepanjang 300 cm. Dan dilanjut ke garis samping sepanjang 300 cm. Kemudian untuk garis bagian bawah sini sepanjang 150 cm. Dan ditarik ke arah kanan sepanjang 300 cm. Setelah itu ke bawah masih menggunakan line sepanjang 150 cm. Dan garis ke atas sepanjang 300 cm. Kemudian dilanjut lagi sepanjang 150 cm. Dan ditarik ke arah kiri sepanjang 150. Ke bawahnya 150 dan ke samping 150. Kemudian ditarik lagi ke atas sepanjang 305 cm. Dan ke arah kiri sepanjang 150 dan 150 lagi. Kemudian enter. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan menggunakan tools offset yang terdapat pada tools modify, toolbar modify saya. Tapi bisa juga dengan cara cepat, yaitu langsung saja kita ketik di bagian komen. Kita ketik offset dan kita pilih. Caranya kita klik objek yang bersih yang ingin kita offsetkan. Kita masukkan senilai 10 cm. Setelah itu diklik. Saya ulangi offsetnya. Kita pilih semua objek yang di offset karena pada soal terdapat semua objek yang di offset. Langsung saja klik dan seret ke atas. Kalau ada yang salah bisa langsung Ctrl Z untuk diulang. Kita tarik garisnya ke dalam. Lakukan pada semuanya. Sudah semua selesai. Kemudian kita tutup bidang yang terbuka seperti ini, karena nanti pada saat penambahan arsiran diperlukan semua bidangnya tertutup. Selanjutnya saya akan membuat objek pintu 2 dimensi seperti pada soal. Jadi langkah pertamanya saya masih menggunakan tools line. Kita pilih di bagian titik ujung sini sepanjang 5 cm, kita tarik ke atas dan dipertemukan di garis yang di depan. Langsung saja diklik. Selanjutnya di titik sebelahnya, sebelah sini, bagian sebelah kiri ditarik sepanjang 10 cm. Kemudian ditarik ke samping kiri sepanjang 50 cm. Setelah itu dilanjut garisnya pada ini sepanjang 50 cm juga. Kemudian di titik sebelah kanan di sini ditarik ke atas sepanjang 50 cm.
dan ditarik sepanjang mungkin ke arah kiri, terserah sepanjang apa. Kemudian di atasnya disambung sepanjang 5 cm, kemudian dipertemukan ke garis sebelahnya, langsung saja diklik. Sudah selesai. Jadi untuk membuat garis lengkungnya saya menggunakan art 3 point, langsung saja pilih yang 3 point, klik di bagian sini, titik sini, dan pertemukan di sini, maka didapat sudut 90 derajat. Sudah selesai. Kemudian kita blok semua objek ini, kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Kita hapus yang tidak diperlukan. Sudah selesai, lakukan hal yang sama pada yang lain. Baik, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menambahkan arsiran pada objek. Caranya klik hatch pada command, atau bisa juga pilih langsung di toolbar draw. Di sini saya menggunakan yang tipe ANSI 31 dengan skala 1, kemudian diklik langsung pada objek yang akan diberi arsir. Pilih pada semua objek. Dan untuk arsiran ini hanya bisa pada bidang yang tertutup. Contohnya seperti ini. Ya, jadi udah selesai semuanya. Selanjutnya saya tinggal menambahkan keterangan pada gambar menggunakan multi-line text yang terdapat di toolbar annotation. Kita pilih multi-line, kita klik daerah yang ingin kita beri keterangan. Untuk area ini namanya kamar 2, jadi langsung kita klik kamar 2. Di sini kita juga atur skalanya untuk memperbesar ukuran. Di sini saya masukkan ukurannya sekitar 30,28. Kemudian enter dan pilih warna, terserah warna apa aja. Jadi saya menggunakan warna oranye. Nah, sudah. Setelah itu lanjut lagi di area sini, yaitu dapur. Di area dapur masih sama ukurannya dengan 30,28. Saya pilih warna oranye. Kemudian di area kamar 1, setelah itu di bagian ruang WC, setelah itu ruang tamu, di area ruang tamu. Setelah ruang tamu, yaitu di area garasi. Kemudian keterangan pada pintu seperti P1, P2 kita masukkan. Di area atas yaitu P5, berarti langsung saja.
masukkan semua dulu sebelum dirapikan. P5, kemudian P4, P3, P2, P1. Di sininya berarti P4. Kemudian P3, bagian pintu ketiga. Dan P2 di bagian kamar 1. Dan P1 yang terakhir. Jadi agar tulisannya rapi pas di tengah-tengah objek, kita bisa move. Nah, setelah pas, lakukan hal yang sama pada yang lain. Sudah selesai. Baik, langkah terakhir tinggal menambahkan dimensi pada gambar. Langsung saja pilih dimension. Kita masukkan dimensinya. Sebelumnya kita atur dulu di dim style. Pilih yang standar, kemudian modify. Dan untuk primary unitsnya 0. Saya pilih yang 0. Kemudian dengan skala sama seperti tadi 30,28. Kemudian teksnya 30,28 juga. Kemudian oke. Dan set current. Dan kita coba. Ya, jadi ini hasil dimensi yang saya tambahkan tadi. Sudah selesai. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Novianti dengan NIM 2904641 dari kelompok 4.2 ingin menjelaskan cara pengerjaan soal nomor 2. Jadi yang pertama kita buat yang bagian atasnya dengan menggunakan first line. Dari sisi kanan. Dari sisi kanan kita garis ke bawah sepanjang 60 mm. Ke kanan 8 ke atas 60, baru tutup, baru 8. Nah, lalu kita buat dari sini turun ke bawah 10 mm, samping 40, ke bawah 40, kanan baru kita buat dari sini ke atas 10, ke kanan 8 lagi, sama kayak yang paling ujung itu bikinnya.
60, baru 8. Baru kita buat lagi objek yang di tengah sini. Jadi dari sini kanan itu 48, naik 40 ke kanan 48. Baru kita buat yang kecil, naik ke atas 10, tarik garis lagi. Jadi kita tarik garis dari sini ke atas 10, ke kiri 4 mm, ke bawah itu 60, baru ke kanan lagi 4, ke atas 10. Baru kita buat yang atas ini. Ini kan ukurannya 25 tingginya. Karena di sini sudah 10. Jadi kita tarik garis dari sini ke atas ke 15. Samping 40. Ambil kiri. Kita ukuran. Dari sini ke atas itu 15 kan. Ke kiri itu 48. Jadi kita tarik ke bawah. Setelah itu, untuk membuat yang bagian atas ini, kita buat garis bantu dari sini ke bawah itu 2 mm, tarik ke atas 13 mm, baru ke bawah 15, ntar miring, baru ke bawah 15, baru kita tutup 13. Kita lakukan hal yang sama di bagian bawah sini. Garis bantu 2 mm, baru ke arah kiri 13 mm, ke atas 12 mm, ntar miring lagi. Di sini nggak bisa diaktifin ortonya karena nggak tahu kenapa kalau dipencet F8 jadinya malah keluar yang pengaturan gitu, jadi nggak pakai orto. Sudah, ini kita hapus garis yang atas ini. Lalu untuk bagian lengkungnya kita menggunakan arc start and radius. Sini. Radiusnya 2. Lalu lakukan hal yang sama untuk bagian bawah sini. Sudah. Untuk yang di tengah sini lengkungnya kita pakai elips, karena kalau pakai arc jadi kayak ke ini yang gitu. Kita garis bantu. Kita pakai elips untuk membuat untuk lebarnya kita punya 2. Baru kita hapus bagian-bagian yang nggak diperlukan dengan menggunakan tools erase dan tools trim. Garis dari midpoint yang objek atas ke midpoint objek yang bawah. Lalu dari midpoint objek yang tengah kita bikin garis ke atas panjang 11 mm, ke samping kiri 4 mm, ke bawah 22 mm, baru ke sini lagi 4 mm. Untuk garis bantu atau kita pakai ini saja lagi, dari ini ke sini masukkan 2. Lalu untuk membuat garis lengkungnya kita menggunakan arc sama seperti objek-objek yang 2 ini. Dari sini. Lalu setelah terbuat bagian atasnya, kita buat bagian yang bawah.
kita tarik garis dari sini ke bawah itu 6 segmen dengan panjang yang beda-beda tiap segmennya. Ini segmen pertama itu 25 mm, baru itu 65 mm, habis itu 25 lagi, habis itu 10, habis itu 54, habis itu 25. Kita tarik garis ke yang terakhir, bareng deh. Dari sini ke bawah, lalu kita tarik garis ke kiri sepanjang 85 mm. Kita tarik garis 25. Kita sambungkan ke sini. Baru kita tarik garis lagi ke atas 54. Tutup lagi. Baru kita tarik garis lagi 10. Baru kita tutup lagi. Itu 25. Baru kita tutup lagi. Baru kita buat bagian atas ini. Kita tarik dari sini ke bawah 25 mm. Kita tutup. Baru dari titik yang di sini kita sambungkan ke titik yang bawah. Baru kita buat garis bantu dari sini ke kanan 25 mm. Jadi kita tarik garis ke bawah. Jadi untuk membuat garis lengkungnya kita gunakan tools fillet yang di sini nih yang dilengkungin kan. Jadi gabungin jadi garis lengkung. Kita pakai yang radius. Kita masukin radiusnya 4 biar sama kayak yang di sini nih. 4. Lalu yang bawah juga sama 4. Lalu kita hapus ini garis bantunya. Sudah. Setelah selesai, kita arsir bagian yang diarsir ini dengan menggunakan tools hatch. Maaf agak loading nih. Kita pakai yang ANSI 31. Kita pilih objek yang akan diarsir. Di sini sama di sini. Kita ubah jarak antar arsirannya jadi 1,5. Biar sama kayak yang di soal, walaupun nggak sama-sama banget. Sama. Setelah itu, kita buat garis putus-putusan ini dengan menggunakan line type. Kita ketik dulu line type. Habis itu kita cari yang center. Kita klik OK. Kita klik yang center kan sudah itu ada. Oke, baru kita ke properties. Ini kita ganti jadi center. Udah, habis itu kita pakai tools line. Kita buat garisnya dari midpoint yang ini. Itu kira-kira aja panjangnya. Yang penting dia di midpoint. Habis itu kita buat yang bawah. Sama dia di midpoint juga. Setelah itu kita buat leader-leadernya dengan menggunakan tools leader. Kita pilih yang aduh. Setelah itu kita buat leader-leadernya kan dengan menggunakan tools leader. Sebelumnya kita atur dulu ukuran-ukurannya. Kita ketik mleader style. Dan itu kan standar, udah standar, kita modify. Ini kita ganti by leader. Ini kita juga ganti jadi by layer biar nanti gampang diganti warnanya.
Misalnya kita kasih 5 aja kali ya, atau 6 aja biar genap. Sudah, kita selesai modifnya, kita klik leader. Habis itu kita klik aja di mana mau ditaruh panahnya, terserah. Kita tarik garis. Ini kita tulis Jadi setelah itu kita buat leader-leadernya ini. Jadi pertama kita buat leader yang isinya huruf. Kita atur dulu leader style-nya. Modify. Semuanya kita ganti by layer ya untuk buat warnanya. Biar gampang warnainnya ntar. Biar sama gitu kan, itu dimerahin semua. Terus kontennya kita text by layer standar. Oke. Sudah, kita klik leader. Sembarang aja tentuin panahnya mau di mana. Terus kita tarik garis itu. Kita tulis apa yang kita tulis. Kita tulis kiwi. Sudah. Jadi habis kita buat leader yang huruf ini, kita buat leader yang angka. Kita buat leader yang angka panah dulu biasa. Kita atur dulu ininya, aturan-aturannya lah. Jadi kan di sini text-nya yang buat huruf, kita ganti jadi blok. Habis itu kita pakai circle karena di sini bulat. Ini tergantung kebutuhan aja. Habis itu untuk warnanya kita ganti jadi by layer biar nanti bisa barengan gitu semuanya. Warna ini jadi warna merah. Skalanya kita ubah jadi 2, kan tadi 3 kegedean. Saya coba. Terus habis itu kita buat. Garis sembarang aja sih dari mana-mananya. Ini kita ganti 01 sesuai dengan apa yang kita butuhin aja. 01. Habis itu kita buat yang 3. 03. Kita pindah dulu ininya. Dari sini ke atas dikit. Kita ganti 03. Oke. Jadi untuk leader yang 02 ini kita atur dulu. Buat panahannya kan itu bundar. Jadi kita atur leader style, modify, buat leader format, kan di leader format. Baru kita ganti simbolnya jadi dot small, soalnya kan dia bundar, baru tuh kayak warnanya full gitu, isi nggak kosong di kepalanya. Biar sama kayak di soal, baru kita close, baru kita buat leadernya. Kayak biasa, terserah aja ininya mau di mana, itu di sini. Kita ganti jadi 02. Oke. Setelah semuanya jadi, kita buat dimensinya dengan menggunakan tulis dimension. Setelah jadi semuanya kan gambarnya, ini kan leadernya sama dimensinya ini kan warna merah, jadi kita di layer properties kita tambah namanya terserah dimensi itu apa dimensi, terus warnanya kita ubah jadi warna merah kan, dengan merah tadi terus ini kan sudah terganti, ini kita ganti dimensi dulu banget. Oke. Terus kita pilih yang mau diganti jadi merah ini. Baru kita klik yang dimensi. Jadi merah kan. Habis itu kita ganti lagi. Nah, sudah jadi, warnanya sudah berubah jadi merah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.